Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nasulukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Hadir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum ajma'in. إلى جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الطرق الشيطان في إضلال الإنسان الشيخ الأستاذ واحد بن عبد السلام بني وجميع شيخنا مشايخنا ومن أجازنا ومن أجاز من أجازنا حتمهم وجميع أساتذتنا معلمين والحرفا رحمهم الله إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع وخصنا وحبانا. مع آلك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حاد حد المودة هيج الأشيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, atas karunia Allah, atas nikmat Allah, kita semua masih dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia yang mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan malam ganjil, yaitu malam ke-7. Kita sambil terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita terus mengkoreksi diri mulai dari awal masuk Ramadan, mulai menjalankan puasa hari pertama, kedua dan seterusnya sampai malam ini. Adakah yang perlu diperbaiki? Seandainya ada, maka kita akan perbaiki supaya kualitas puasa atau kualitas Ramadan kita semua semakin hari semakin meningkat, sehingga kita semua tidak dikeluarkan dari bulan Ramadan ini kecuali keadaan kita telah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita mengaku bahwa puasa kita sudah baik, amal ibadah kita di dalam Ramadan sudah baik, maka itu terlalu sombong, terlalu sombong. Pada kenyataannya kita masih terlalu banyak waktu yang disia-siakan, waktu yang terbuang atau lewat dengan sia-sia tanpa mendapatkan pahala, itu sangat banyak. Bahkan kalau kita mau jujur, di sela-sela puasa pun kita banyak melakukan dosa-dosa yang sudah terbiasa terjadi dengan gerakan kita, dengan pandangan mata kita, dengan ucapan kita di sebelum bulan Ramadan.
Seandainya di dalam bulan Ramadan itu semua tidak berubah, maka berarti itu masih menjadi cacat atau celanya puasa kita. Maka kita akan terus koreksi dengan terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan, dan Allah pandu kita semua supaya kita semua bisa menjalankan perintahnya dengan baik. Karena tanpa ridho Allah, tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua tidak akan dikeluarkan dari bulan Ramadan kecuali keadaannya sudah lebih baik dan kedepannya akan lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali ke turuq syaitan fi idlalil insan. Jadi kemarin kesimpulan daripada cerita yang dibawakan oleh Wahab bin Munabbih itu sampai akhirnya, karena memang kita ceritakan intisarinya saja, itu akhirnya sampai halaman 23. Jadi bagaimana syaitan berupaya, bagaimana syaitan berusaha. Syaitan itu tidak ada nyerahnya sama sekali. Syaitan nggak ada nyerahnya, nggak ada capeknya, wis pokoknya. Targetnya satu, pokoknya harus kena. Kalau nggak kena 100%, minimal 50%. Kalau nggak kena 50%, minimal 20%. Intinya dalam keadaan apapun itu setan pasti selalu ambil bagian. Nah, pada cerita yang terakhir yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih itu bagaimana seorang ahli ibadah saking gemarnya, saking sukanya terhadap ibadah, sehingga kalau tidak ada darurat maka orang tersebut tidak akan pernah keluar dari suraunya. Sholat terus, puasa terus, zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan pernah dari surat turun dari suraunya kecuali darurat. Maka ini targetnya setan itu sudah dengan strategi yang sangat banyak. Pokoknya harus kena dengan tahapan yang cukup lumayan lama. Maka setan akan sabar terus menunggu, tidak akan pernah menyerah dan tidak akan capek, sehingga akhirnya kena. Lah, pada akhir daripada cerita tersebut, ya, ketika sudah dihadapkan kepada pihak berwajib, kalau di sekarang itu, ya, seorang ahli ibadah itu ketika sudah dihadapkan kepada yang berwajib, hukum pada saat itu adalah bagi orang yang melakukan pelanggaran semacam itu adalah disalib. Apa? Disalib. Lah, ketika disalib itu setan itu datang lagi. Ente sekarang sudah tahu bahwa ini semua adalah skenario aku dan teman-teman. Jadi setan ngaku. Sekarang sudah tidak ada lagi selamat. Wis disalib nang lapangan. Sudah disalib di lapangan. Yang otomatis berarti seluruh rakyat pada saat itu nonton. Oh, ini orang ahli ibadah ternyata begini nonton. Syaitan itu karena pada saat si abid atau orang ahli ibadah itu pada saat disalib itu belum kufur, itu masih dikejar terus, kejar terus, sehingga pada akhirnya sudah, kamu sekarang tahu bahwa ini adalah skenario aku, ini adalah strategi aku dan teman-teman, ini adalah tipu dayaku. Masih ada satu lagi harapan. Mau jadi tontonan rakyat disalib di lapangan atau pengen selamat? Ya, bayang nah, mohon maaf, misalnya naudzubillah disalib nang lapangan ditonton wong, kita pasti berpikiran wong sing sehat bagaimana caranya supaya bisa lepas, bisa kabur, kan seperti itu. Ini setan itu masih menawarkan lagi, cuma satu. Kalau kamu pengen selamat dan aku dan juga teman-teman bisa menyelamatkanmu, tapi dengan catatan satu, harus tinggalkan Allah, tinggalkan iman kepada Allah.
Lah ketika sudah ia menyatakan yang penting aku selamat, sing penting bisa kabur sing kono, maka setan tertawa terbahak-bahak, aku sudah tidak ikut-ikut, sekarang jadi tanggunganmu, rasakan sendiri. Itu tinggal lunga, berarti sudah berhasil. Mulai dari wah sabar rektor, sampai berbulan-bulan, bahkan mencapai waktu tahunan. Maka demikian pula setan-setan yang mengganggu kita, semuanya seperti itu. Jadi masing-masing individu itu sudah ada setannya, Mungkin satu orang setannya lebih dari satu. Mungkin kita dikepung, apalagi kalau yang kuat, semisal kayak Kaji Agus, wah setannya akan iya. Setannya akeh nemen, tapi sepertinya kecewa semua. karena Haji Agus tetap jungkung seperti itu. Jadi targetnya itu sampai kena. Lah walhasil akhirnya orang ahli ibadah itu terjerumus dan akhirnya benar menjadi temannya setan, akan bersama-sama menghuni neraka jahanam. Iya, itu akhirnya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun, berarti halaman 24. Halaman 24 alinea kedua. Itu akhir dari ceritanya, halaman 24. Qala fa kafarul abid. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi anwari wasrarihi wa yumiddana bi madadihi fid dharaini. Amin. Terakhir qala fa kafarul abid billah, maka kufurlah, keluarlah dari agama Allah, dari agama tauhid orang tersebut. Lah kemudian falamma kafara billah ta'ala khalla syaitan bainahu wa baina ashabihi fasalabu. Setelah menyatakan kufur, ya sudah, aku yang penting selamat, aku enggak disalib, aku bisa keluar dari sini, kabur dari sini. Setelah ngomong seperti itu, khalla syaitan, lepas diri setan sudah. Setan lepas diri, akhirnya tetap disalib. Nah, ini selanjutnya qalal mufassirun, orang-orang ahli tafsir berpendapat fi hadza, di dalam contoh ini, wa amsalihi, dan juga contoh-contoh yang semisal ini kan cuma satu. Kamathali syaitani idh qala lil-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi sebagaimana syaitan selalu mengajak orang untuk menjadi kafir, tapi setelah orang itu mengikuti kemauannya, orang itu menjadi kafir atau murtad, falamma kafara qala inni bari'un minka. Aku urusan ente dewek, nyongen, urusan ente dewek, nyongen cuma ngejak. Mau itu urusan kamu, nggak mau juga nggak apa-apa. Itu setelah mau, padahal usahane. Tapi setelah orang tersebut menjadi kufur, maka setan akan seperti itu. Falamma kafara qala inni bari'un minka, aku sudah tidak ikut-ikut dengan urusan kamu, urus sendiri ke kufurmu. Lah bahkan malah ini akhafullah rabbal alamin, wong nyong dewek wedi maring Gusti Allah, jare setan. Itu ketika orang sudah sampai kena jebakannya terakhir. Masya Allah. Nah, terus bagaimana akhirnya? Fakana akibatuhuma annahuma finnari kholidaini fiha. Akhirnya antara setan dengan orang yang goda setan sampai terjerumus, akhirnya semuanya di dalam neraka dan langgeng di sana. Nauzubillahi min dzalik. Dzalika jazaa'ul zalimin, itu semua adalah balasan orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah taala hakadza khattata lahu syaitan wa dabbar hatta nala minhu ma yurid wa ma waqa'a hadzal 'abid fi ma waqa'a fi illa min jahlihi bi madakhil syaitan. Jadi demikianlah cara syaitan menjerumuskan manusia. Gagal dengan satu cara, maka masih punya satu cara yang lain, dan cara-caranya banyak sekali yang tidak kita ketahui. Cara-caranya sudah dipelajari sejak ribuan tahun, karena memang tidak ada pelajaran lain yang dipelajari oleh setan selain menjerumuskan manusia.
pelajarannya setan itu cuma satu. Dan itu mulai dari dikeluarkannya dari surga. Nggak ada pelajaran yang lain. Jadi pelajaran sing kira-kira membuat mereka baik nggak ada. Pelajaran hanya satu. Kegiatannya setan itu hanya satu. Jadi mohon maaf kalau kita masih punya watak, punya iseng kebiasaan berharap supaya orang lain menjadi tidak baik, itu berarti kita nggak usah ngaku setan. Berarti kita lagi disambat. Iya, karena setan itu yang terakhir ketika sulit sekali menjerumuskan manusia dengan caranya sendiri, maka akan minta bantuan sesama manusia. Iya. Jadi yahyue kan gampang. Ya, yahyue gampang. Apa maning sing kanca akrab. Ketika kanca akrab itu ajakannya tidak mau langsung ditolak, pasti ada enggak kepenaknya. Ada enggak kepenaknya. Tapi maka pertama yang disuruh di sini adalah ketika ajakan itu nantinya akan berbahaya, setan. Walaupun kancane gitu. Jadi langsung ditangkis dengan kata setan. Hakadza khattata lahu syaitan wa dabbar. Jadi terus ya sehingga tercapai apa yang menjadi kehendaknya. Nah kemudian yang dicontohkan di dalam turuq syaitan di sini yaitu seorang yang ahli ibadah, tadinya tidak kenal manusia, lingkungan pun bahkan enggak, tapi akhirnya disalib menjadi tontonan seluruh rakyat gumun kabeh. Wong kae sing jebule bla 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 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kenapa sampai terjadi illa min jahlihi bimadakhil syaitan, karena dia tidak mengetahui jalan masuknya syaitan, strateginya setan, jalan-jalannya setan, seperti itu agendanya, rencananya. Coba seandainya pas pertama 3 bersaudara itu menitipkan saudara perempuannya, gadisnya, oh jangan, maaf, coba cari yang lain aja, itu berarti sudah selesai. Jadi itu kita nanti akan ada satu bandingan, satu peristiwa lagi. Tapi orang yang kedua ini adalah orang yang cerdas, bahwa ini adalah pintu permulaan jebakan daripada setan. Akhirnya selamat. Jadi selalu dikata setan, walaupun tidak dikatakan setan, ente batin, ke setan. Ya, yuk pisan-pisan mana yuk, ente langsung jawab. Nah. Walaupun kancane iya kayak gitu, ndak usah ragu. Jawaban yang diajarkan di sini kan seperti itu. Nah, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Falau annahu imtana alaihim min awali khatwatin laraddahu wasi'an. Seandainya orang ahli ibadah itu dari awalnya menolak dititipi seorang gadis, maka akan membiarkan setan itu kecewa. Setan otomatis sudah kecewa. Tapi ketika tapi ditempatkan di rumah, setan wis merasa lampu hijau di situ. Itu. Tapi ketika ditolak langsung, setan langsung kecewa. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, rawa Ibnul Jauzi bi sanadihi ila Wahb bin Munabbih. Ini satu lagi ya, Imam Ibnul Jauzi juga meriwayatkan yang sanadnya sampai kepada sahabat Wahab bin Munabbih. Qala kana rahibun fi soma'ati fi zamanil masih. Kalau tadi zaman Nabi Musa, yang sekarang zamannya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Fa'aradahu iblis falam yaqdir alaih. Iblis goda terus pengen menjerumuskan seorang pendeta tersebut, tapi selalu gagal, selalu tidak tercapai. Kenapa? Karena pendeta ini, rohib ini tahu bahwa itu adalah strateginya setan. Fa'atahu bikulli ra'idatin falam yaqdir alaih. Maka syaitan tersebut tidak ada kapoknya, datang terus dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai jebakan. Bahkan di samping dengan berbagai jebakan dan tipu daya, bahkan masang mata-mata di situ. Masang mata-mata.
Jadi nun sewu, makanya jangan heran kalau orang kedudukannya sudah kiai, sudah pemuka masyarakat, sudah apa, itu mata-matanya pirang-pirang, mata-matanya pirang-pirang di masjid, dikindili, maring madrasah dikindili terus. Intinya dimanapun tempat orang tersebut menyalurkan kebaikan, mengajarkan agama, menebarkan ilmu, mengajari orang untuk beribadah, maka syaitan terus akan ambil bagian. Lah kebalikan daripada si tadi abid tadi, orang ahli ibadah tadi, ini seorang rahib, ya rahib, ya ulama pada saat itu ulama. Lah cuma ini tahu persis apa pintunya setan, jalannya setan dalam rangka membujuk, menjerumuskan manusia. Maka dengan cara apapun gagal terus. Fa'atahu mutasyabbihan bil masih. Akhirnya sing terakhir, kasih kirim perempuan gagal, kasih apa saja gagal, dengan cara apa saja gagal. Akhirnya ya, yang terakhir hebat, setannya hebat, menyerupai Nabi Isa Al-Masih. Akhirnya datang dengan menyerupai wujud atau apa namanya, bentuknya Nabi Isa. Ini nabi-nabi terdahulu ya. Jadi diceritakan seperti itu. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pernah bisa baik itu di dalam nyata ataupun di dalam mimpi. Fanadahu ayyuhar rahib ashrif alayya ukallimuk qala intaliq li sya'nik falastu aruddu ma madha min umri. Jare setane, pendeta kiai ngene ge nyong pan ngomong penting sampean, kowe jawabnya langsung intaliq, wis mana lu ngente set intaliq li sya'nik, wis ora usah ganggu nyong mana. Orang usah ganggu nyong, jare pendeta wau. Falastu aruddu ma madha min umri. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah aku lakukan di masa lalu. Jadi wis orang usah ganggu nyong kamanya gitu. Ini karena punya ilmu bahwa yang mengajak itu adalah setan. Maka diulangi lagi, faqala isyrif alayya fa anal masih. Enten rokcok ya. Wong diundang nabine ora. Lho. Jare setane, aku Ki Isa Al-Masih. Sampai seperti itu. Faqala in kuntal masih famali ilaika hajat. Alasta qad amartana bil ibadah wa wa'adtana al-qiyamah. Oke, jawab wong cerdas saya gini. Intaliq li sya'nik fala hajata li minka fantalaqal la'in wa taraka. Akhirnya, seandainya iya kamu itu Nabi Isa, lah terus apa perlunya sama saya? Kan sudah kamu nyuruh saya suruh beribadah, suruh menghadap Allah, dan nanti ketemunya pada hari kiamat, seperti itu. Jadi udah nggak ada perlunya lagi. Demikian keponya kan seperti itu, iya kan? Iya, maka ini orang cerdas, orang ini cerdas, rahib ini. Akhirnya bagaimana? Fantalaqal la'in wa taraka. Akhirnya setan tersebut pergi dengan kecewa, meninggalkan. Lah adapun itu urusan setan masih tetap dendam, itu tidak disambung ceritanya di sini. Cuma kalau orang yang tahu tentang ilmu jebakannya setan dari awalnya, maka tidak akan pernah terjebak seperti itu. Lah kita akan bandingkan, unzur ila kilal abidain. Maka lihatlah kedua orang ini yang sama-sama ahli ibadah, cuma yang satunya bodoh, yang satunya cerdas. Al-awwalu adallahu syaitan bisababi jahli. Contoh yang pertama itu ya, disesatkan dan akhirnya tersesat oleh syaitan itu dikarenakan kebodohannya. Watsani usima minasyaitan bisababi ilmi.
Adapun orang yang kedua itu dijaga oleh Allah dari gangguan setan disebabkan karena ilmunya, karena pengetahuannya. Makanya walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu baginda Rasul menyatakan di dalam sabdanya, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adna rajulin min ashabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah bersabda bahwa keutamaan seorang yang alim, yang berilmu atas orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu sebagaimana keutamaanku dibanding rendah-rendahnya pangkat atau tingkatnya seseorang dari golongan sahabatku. Coba Kanjeng Nabi dibanding kali Kanjeng Nabi dibanding karo sahabat sing pangkatnya paling rendah, itu perbandingannya antara orang yang alim, yang punya ilmu, dengan orang yang ibadah tapi tidak punya ilmu. Yes. Jadi agar dipikir-pikir, jungkung nemes, jungkung waktu dihabiskan buat sujud terus ya, tapi tanpa ilmu. Itu ribuan rokaat, itu berarti masih mending 2 rokaatnya orang yang berilmu. Itu dulu itu dicontohkan di banyak kitab-kitab, dicontohkan di banyak kitab-kitab dicontohkan. Ada seorang yang ahli ibadah, ada seorang ahli ibadah di masjid ya, sholat terus lah. Dalam masjid yang sama, di dalamnya ada orang yang tidur ya. Lah syaitan itu biasanya orang tersebut sing ahli ibadah diganggu terus. Tapi pada saat itu enggak diganggu sekali, enggak diganggu sama sekali. Ditanya, syaitan kon biasanya ganggu di wong kae sing nyukae cilikan walaupun ibadah. Yang orang ganggu kae masalahnya bukan kue tangi, sebabnya gua sing lagi turu gua yang dua ilmu. Setan itu sampai seperti itu. Karena takut orang yang punya ilmu itu bangun nang ganggu kae cilikan engko be umpamane kowe selangka bakal ya gitu. Itu banyak diceritakan di kitab-kitab itu. Nah ini Rasulullah yang bersabda bahwa keutamaan seorang yang alim, yang punya ilmu ya, atas orang yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, itu sebagaimana keutamaan Kanjeng Nabi terhadap ya, itu kacek loh, kita bilang selisihnya terhadap rendah-rendahnya pangkatnya sahabat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwar rasulih wa yumiddana bi madadi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang keenam, as-saddu 'anil haqq. As-saddu 'anil haqq. Strategi yang keenam itu selalu mencegah dari sesuatu yang hak. Pan mangkat taklim ora oleh, pan mangkat ngaji ora oleh, pan sedekah ora oleh, pan silaturahmi ora oleh ya. Ya, jadi kalau kita taklim abot, silaturahmi abot, sedekah abot, sholat sunnah abot, ngelakoni sing sunah abot, itu karena memang nyata setan itu selalu mencegah. Lah pertanyaannya, apakah yang tadi Abine sebutkan tadi semuanya kita merasa abot? Kita nggak merasa abot karena memang kita nggak kepengen melakukan. Wah itu berarti wis dicekeli temenan wis. Sudah dicekeli temenan. Lah wong siwak kongkon disak terus baik kelalen terus. Kenapa? Kenapa ini selalu lupa? Ini dilupakan banget, sebabnya apa? Ini digosokkan di gigi saja sudah. Ini ridhone pangeran temurun. Mulane setan wong siwakan, gue ngawur-ngawurna lebu maring sirahe. Ente pengen ngalahna setan, bawa ini selalu.
Iya, jadi ini mendatangkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Mulanya abot nemen, ya. Barangnya enteng. Ya mohon maaf, enteng dari segala hal. Ente kalau beli mungkin 10.000 mungkin 15.000 paling mahal. Berarti kalau 15.000 atau 10.000 dengan rokok mahalan mana? Dan rokok kita selalu bisa beli? Ya enggak? Iya, berarti apa? Iya, setan di sini menang. Di sini setan menang dan merasa gembira. Oh, salah satu kondisi waktu no. Tuku rokok baik daripada enggak siwak. Masya Allah. Ini mohon maaf, kalau para guru dari para ahli bait ini menerangkan, dibandingkan dengan apa saja, wong datang akan ridhonya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Ketika ridho Allah itu ditukar dengan apapun, maka tidak ada nilainya. Dunia seisinya bahkan. Dengar keterangan dari Habib Jindan, dari Habib Ahmad dan para guru-guru yang lain. Ini banyak sekali nih, ya. Ini untuk orang yang lagi sakratul maut, ya, dengan siwak yang sudah terbiasa dipakai, diistiqomahkan, diminumkan airnya. Orang yang hafalannya sulit, jendel, yang ngajinya sulit masuk, kadang-kadang masuk keluar lagi. Ya? Terus orang yang giginya suka sakit, ini mohon maaf, tak cerita, ini pengalaman pribadi. Abine ini siwak pertama itu sejak tahun 8. Siwak pertama itu nggak sengaja sebetulnya, cuma kebetulan pernah mendengar ceritanya bahwa siwak itu sunnah dan fadilahnya banyak. Dapatnya dari orang pulang haji, dapat siwak yang ukurannya nggak terlalu panjang. Itu sampai belasan tahun, sampai mondok di sarang, mondok di pelosok masih dengan tetap siwak itu. Sing dhuwure sing diano wis mipil pendek, tapi itu subhanallah sampai belasan tahun. Lah setelah wallahu alam bisawab, entah di mana hilangnya, mungkin disuruh ganti karena sudah pendek. Itu sering ganti akhirnya. Sering lupa. Tapi memang itu syaitan. Suruh siwakan wis kayak gitu kan. Iya, maka betapa bodohnya yang sudah istiqomah sekian lamanya terus ditinggal. Ya. Iya, maka ini mohon maaf, kita jadikan senjata utamanya setan melayu terus. Kita bikin setan lari terbirit-girit, berkencing-kencing. Ya, iya, maka sediakan. Kalau nggak bisa ini ngintil terus kemana saja, di kamar mandi ada satu, di kamar ada satu, di musola ada satu. Yang selalu ikut di tas ada seperti itu. Wong paling satu cuma 10.000, tapi fadilahnya masya Allah. Yaitu tadi, itu sedikitnya di dalam kitab yang ditasheh oleh Mbah Mun, kumpulan dari fadilahnya doa, itu disebutkan ada 26. Itu minimal 26. Yang paling besar itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengalahkan syaitan, mencerdaskan, menguatkan gigi, memfasihkan bacaan, terus ndadekaken ati padang, pikiran jembar, sing asale jendel dadi cerdas. Masya Allah, ayo ketok ya. Nasuk tukusan. Ente tuku walesan be kuat iku sih bakal. Ya, beli. Wis pertama beli saja, pokoknya beli. Taruh di bisa gitu. Ya, nanti lama-lama dipakai lah. Ini praktek, kalau prakteknya yang kita lihat sering di YouTube, di video-videonya guru besar, guru mulia kita semua, Habibana Umar bin Muhammad Salim bin Hafid bin Salim, ini seperti ini. Di kitab-kitab fikih ada yang seperti ini, di kitab Bajuri ada yang seperti ini. Maka prakteknya monggo, karena pegang dengan cara tersebut sunnah, niat siwaknya sunnah, niat sunnahnya sunnah. Subhanallah, ini fadilah nok ini angel bleh.
Iya, dah kayak gini ya. Lah, adapun cara gosoknya ini mohon maaf karena berkaitan dengan senjatanya syaitan. Yang sedang kita hadapi adalah syaitan bulan Ramadan. Ini ilmunya dipelajari, syaitannya lagi dicancang kabeh. Oh, kia lagi pada kuliah kabeh kejebulin. Nih, ya, adapun ada yang atas terus ke bawah, ke atas lagi. Ada yang tengah, kemudian membentuk seperti angka 8. Oke. Ada yang atas dulu, yang penting kanan dulu selalu kanan dulu. Nah, ini. Ada yang atas dulu, terus bawah. Ya ada, ya. Ya, yang sering dipraktekkan dari guru-guru kita, ya, yang seperti angka 8 ini. Nah, terus, ya. Nah itu, jadi yang belum punya besok beli, seandainya berat belinya ngomong boys tak toko kenang insyaallah. Yang penting dipakai. Demikian jong dia kayak. Asad anil haq. Iya, lagi nerangkan cara syaitan itu mencegah dari hak. Jadi senjatanya di situ. Payah kengko angger. Bangsane Roni CS wis ngawusi wakaf iki payah ki angel gagune. Nah, kan seperti itu syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala akhadha syaitan ala nafsihi ahdan la yudillanna bani adam wa la yughwiyanna ajma'in illa man i'tasama minhum billah ta'ala wa tahassana bihusnil ikhlas. Jadi syaitan itu sudah memegang sebuah perjanjian, memang sudah pernah ikrar dengan Allah ya, ketika diusir dari surga itu bilang, tolong beri aku kesempatan ya. Qala anzirni ya, jari Gusti Allah innaka minal mundzirin. Oke, aku kasih kesempatan. Lah itu la yudillanna wala ughwiyanna, sebagaimana aku dipermalukan diusir dari surga, maka aku akan permalukan ya anak keturunan Nabi Adam. Jadi setan itu dendam mulai dari ribuan tahun yang lalu, dan dendam itu tidak pernah surut sedikit pun, paham lih? Ya, nggak pernah surut sedikit pun. Targetnya adik kudu dadi kancane aku, cara setan. Naudzubillah min dzalik. Uus kudu dadi kancane aku. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan sampai jadi balane setan. Jadi penghuni jahanam sama-sama, naudzubillah min dzalik. Maka apapun caranya dilakukan. Nah ini memang sudah pernah ikrar, sudah pegang janji mau dikasih kesempatan oleh Allah ya, maka akan menyesatkan semua anak keturunan Nabi Adam. Ya kita ini, kecuali illa man i'tasama minhum billah, kecuali orang-orang yang teguh berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membentengi diri dengan benteng berupa ikhlas. Fadzalika la sabila lisyaiton alaih. Maka bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah dan membentengi diri dengan ikhlas kepada Allah, maka syaitan tidak akan mendapatkan jalan sedikit pun, tidak akan mendapatkan kesempatan. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Allah, sebagaimana engkau mempermalukan aku, mendepak aku dari surga, maka aku dan anak-anak keturunanku akan duduk di setiap jalan yang dilewati oleh anak Adam menuju kebenaran. Paham ya? Pan maring masjid ente apa maning nang dalane, nang gang wis di depan pintu sudah dicegah. Ketika ternyata jalan terus bismillah nawaitu panjamaah maring masjid, itu dikindil terus, kindil. Iya, mungkin sekarang sudah ada teknologi ke nang kana ucul ngono. Ya, pakai broadcast ya. Pakai WA. Ini si Fulan bin Fulan ternyata nggak bisa dicegah di pintu, di gang juga tetap berangkat. Tolong di situ. Ya. Iya. Bisa dengan cara apapun. Misal dilalae nang ngarepe masjid keplarak taine ke balik maning ora.
Cukup sinyota karo tai keboba. Itu seperti itu dilala, balik lagi. Lah tergantung baliknya dia. Sudah males angger sebagai pejuang tangguh, maka balik ganti pakaiannya mangkat maning. Itu setan akan kecewa, merasa dikalahkan itu. Ya atau dengan apapun. Ya, bisa jadi ketemu kancah nang dalan dicak udut bareng. Karena ente tujuannya masih di tengah ketemu teman yang ngejak ngobrol, ngasih rokok, ente langsung jawab. Jawabnya apa? Setan, iya, karena kita akan Masya Allah. Jadi as-sad anil haq itu seperti itu. Jadi sudah ada perjanjian mengatakan kepada Allah, sebagaimana engkau mempermalukan aku, mendepak aku dari surga ya Allah, aku akan duduk dimanapun anak keturunan Adam itu melewati jalan yang menuju kepadamu. Kemudian summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan cegah dia, anak Adam, dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan dari kiri. Coba bayangkan. Jadi kita itu tidak bisa berkutik kalau sudah kira-kira berarti ya kadang-kadang berarti harganya kalah durung karuan karang kadang-kadang Hasan karo Imam dilos disit nggo tanggal sampeyan anus lah ora usah kon mangkat. Iya kadang-kadang seperti itu. Jadi yang dianggap kecil itu dianggap di kokon enteng disit kokon mangkan. Adi ora apa-apa. Adita paling 20.000 be. Ya itu semua memang strateginya sampai ke situ. Iya. Tapi insya Allah ras kuat, wis ngerti anak ilmu. Ya, iya seperti itu. Jadi mereka semua itu berbahu membahu dari depannya, dari belakangnya, dari kanan kiri. Dari depan gini, ya, tetap berangkat dicangger jakem buri. Ya tetap berangkat dari kanan disenggol-enggol sampai ketemu ayo ke bumi seperti itu. Ya, iya. Jadi intinya akan terus digoda. Lah kemudian ya wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau mereka semua yang ikut kena jebakanku itu tidak akan bersyukur kepada engkau. Maksudnya tidak akan bersyukur itu berarti ya orang gelem ibadah seperti itu. Jadi setan sampai wani kayak gua maring pangeran bewani. Ya Rob, mereka semua akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka engkau akan mendapati mereka semua yang sudah aku datangi tidak beribadah dan tidak mau menyembahmu. Ya, jadi kalau kita sholat malas, ya, terus segala kebaikan malas, itu berarti kita lagi, kita lagi dalam jebakannya. Terus dikelitiki terus, sinom iki salat tanggo wong sing tua-tua, ya kan? Ya seperti itu contohnya. Wa qala al-Qurtubi rahimallahu taala fi qawlihi la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimakumullah itu di dalam tafsirnya la aqudanna lahum siratal mustaqim ay bisad anhu wa tazyinil batil hatta yahliku kama halak. Maksudnya itu Imam Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya ayat la'aqudanna, maka aku akan duduk ya di tempat-tempat di mana yang dilewati anak Adam untuk menuju jalan kebenaran dan kebaikan. Nah, itu menurut Imam Al-Qurtubi yakni dengan mencegah dari sesuatu yang hak dan juga menghiasi, memperindah sesuatu yang batil sebagaimana keterangan sebelumnya, hatta yahliku, sehingga mereka itu benar-benar binasa sebagaimana kehendaknya syaitan. Qala was-sirat al-mustaqim wat-tariq al-muwassil ilal jannah. Lah Imam Qurtubi kemudian menyambungkan yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang menyampaikan kita ke nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hakam bin Utaibah. Kemudian Imam Hakam bin Utaibah di dalam tafsirnya mim baini aidihim, di dalam ayat tadi ya, itu maksudnya min dunyahum. Jadi dari urusan dunianya. Dari urusan dunianya. Terus wa min khalfihim ay min akhiratihim. Yang dimaksud dari belakangnya adalah urusan akhiratnya. Jadi dibilang dunia kisah nyata, akhirat kan durung kena, ngapain dipikir. Jadi seperti itu, mulai dari bahasa seperti itu. Jadi di dalam urusan dunia maka syaitan ambil bagian, urusan akhirat pun ambil bagian. Wa an aimanihim yakni hasanatihim. Dari yang dari maksudnya aimanihim yang dari sebelah kanan itu adalah dari sisi kebaikan. Wa an syama'ilihim yakni sayyi'atihim. Lah yang di sebelah kiri tadi itu maksudnya ada makna yang terselubung atau makna yang tersirat, yang dimaksud adalah kejelekannya. Maksudnya sayyi'ah, hasanahnya itu dicegah semaksimal mungkin, sayyi'atnya itu didorong semaksimal mungkin, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa ta'ala, 5 menit lagi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, as-subul allati yasluguhal insan arba'atun la ghairu. Ini masih berkaitan dengan فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jalan yang ditempuh oleh manusia itu ada 4, la ghairu, tidak ada jalan kelima. Fa innahu taratan ya'khudhu an jihati yaminih wa taratan an shimalih wa taratan amamah wa taratan yarji'u khalfah. Karena seseorang itu, manusia itu kalau tidak maju ya berarti ke samping kanan, kalau enggak ke samping kanan ya ke samping kiri, kalau enggak ya ke belakang, berarti mundur kan, seperti itu. Itu jalan 4, maksudnya 4 arah itu tadi. Fa ayyu sabilin salakaha fi hadhihi wajada syaiton 'alaiha rasdan. Maka baik jalan yang ke depan, yang ke samping kanan, ke samping kiri, bahkan yang ke belakang, itu sudah dipastikan di masing-masing jalan itu ada ya setannya yang menjadi satpam, seperti itu. Paham ya? Jadi setiap jalan yang akan kita tempuh itu selalu ada setan yang mencegah kita, ya. Iya, kalau sekarang dicegah dengan disemprot, dengan ditembak raine. Itu tak COVID toh ya, COVID-19 itu tak kelihatan. Yang ini nyegahnya nggak seperti itu, nyegahnya nggak seperti itu. Jadi diampirna maring warung, bareng maring masjid diampirna maring warung, pan ngunjungi ngaji diampirna maring. Iya, walaupun kadang-kadang ngampirna enak. Kita mau ngajinya di luar yang agak jauh, wis mangkat sing taklim kaya ngeten. Aku. Maka kita akan jawab tegas, engkau balik gue ya. Sebab kalau berangkatnya ya apa maning nyikut toh misalnya. Iya ya oh. Ya kan? Misalnya apa maning nyikut. Suara mungkin bar nyikut ora. Maka ketika lihat yang satunya belum habis, yang satunya nyambung nang kene wis pandung kang kene nyambung, urung rampung nyambung maning akhirnya sekali. Itu sudah pasti. Yuh mangan disit, ente jawab jawabnya nanti gampang, paling ngaji taklim paling sejam rampung. Itu umpamanya lebih dari sejam kasan masih kuat gitu. Ya jadi seperti itu. Jadi dimanapun, katakanlah di sini secara mutlak, jalan manapun yang kita tempuh itu pasti syaitan di situ ada yang menghadang. La fa in salakaha fi ta'atin wajadahu 'alaiha yusabbituhu anha.
Ketika kita di jalan taat, kita melakukan kebaikan, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan memperjuangkan agama Rasulullah, ilmunya Rasulullah, ilmunya Allah, maka setan di situ ambil bagian bagaimana supaya itu jangan sampai terlaksana. Minimal diperlambat, diperlambat seperti itu, diperlambat. Kalau nggak bisa menggagalkan seluruhnya, minimal terjadi kekurangan 50% dan sebagainya. Jadi kalau seperti itu ya, ini kita harus jeli, kita harus jeli aja lah. Yang penting daripada ora lah, ini bahasa daripada ora itu juga sebuah kelemahan bahwa kita sudah dikuasai oleh setan seperti itu. Jadi strateginya untuk mengalahkan setan kita harus melawan dari sejak awal ya. Maaf, sekali lagi ini perlu perlu dicatat bahwa bagian yang terakhir itu setan ketika sudah tidak mempunyai cara maka akan meminta bantuan manusia. Makanya ente nggak salah ketika ente dalam kebaikan ada seorang teman yang mau menyimpangkan, maka ente jawab iya seperti itu tadi. Bahkan sampai ngaku Nabi Isa, setan sampai ngaku menyerupai Nabi Isa. Tapi karena ini sudah tahu strateginya, sudah tahu bahwa ini jebakan, wis ente lu mana? Kok umpama ente iya Nabi Isa, kan wis perintah wis lagi tak lakoni, kongkon ngibadah kon nyembah maring Gusti Allah ketemune nang dinak ya mata ya kowe. Lah ngapain terus saiki kepo-kepo maning? Kan seperti itu. Ya, maka ketika ada ajakan, ketika kita dalam kebaikan terus ajakannya adalah ajakan untuk menyimpang dari kebaikan itu berarti itu namanya gitu aja wis. Sudah wajadahu ala yuthabbitu anha, terus wa yaqta'uhu au ya'uquhu wa yubatti'uhu. Lah ini bahkan melengosaken. Kalau enggak di yang dongeng acara yang sebetulnya kita maksimal 1 jam, akhirnya kita hanya mendapati setengah jam. Atau pada bagian karena yang ngaji ya barang bagus mene baik, akhirnya nggak dapat sama sekali seperti itu. Lah wa in salakaha limaksiatin wajadahu 'alaiha hamilan lahu wa khadiwan wa mu'inan wa mumannian. Lah ketika kita dalam maksiat ya, maka setan pun di situ akan ambil bagian. Pertama, kebetulan sekali tanpa disuruh ente sudah melakukan maksiat, maka akan dicintakan, akan ditetapkan wis terus bahkan dilayani oleh setan, bahkan dilayani dengan cara apa? Wallahu a'lam. Ditulungi pokoknya wa mu'inan, ditekakakan kesenangan sehingga akhirnya lupa daripada ibadah, lupa daripada Allah. Lah terus walawit tufiqa lahu al-hudud ila asfal la atahu hunak. Maka katakanlah kita mau ngumpet dimanapun, kita akan sampai pada tahapan apapun, bahkan sampai hal yang paling rendah pun itu setan selalu ada di sana seperti itu, karena sudah janji mau mendatangi dari segala arah seperti itu. Lah ini maka kita semua sedikit insya Allah tahu nanti ada lagi yang di dalam kitab Wiqayatul Insan. Tujuannya yaitu jadi kita harus mengetahui jalan-jalannya, strateginya, metodenya, caranya setan yang beribu-ribu cara untuk menjerumuskan kita semua supaya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setan pasti kalah, kata Roma Irama, kan seperti itu. Iya, jadi satu hanya Allah yang bisa menjaga kita dari godaan setan, karena setan juga ciptaan Allah, mendesak kita, menggoda kita juga karena izin Allah. Maka kita meminta pertolongannya juga hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan, khususnya di bulan Ramadan ini kita akan sempurna, dalam arti sempurna akan maksimal bisa menjalankan perintah
perintah Allah di dalam bulan Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapati Lailatul Qadar, dan kita tidak akan dikeluarkan dari bulan Ramadan kecuali keadaan kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Allahumma amin. Walafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صعيب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بعواقب. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك نخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند دطش الصوب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. قبول بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.